membaca nyaring. Nah, di mana kemampuan membaca nyaring itu adalah kemampuan seseorang membaca teks dengan suara yang jelas sehingga bisa didengar orang lain. Nah, membaca menyaring bukan sekedar membaca keras, tetapi juga harus memperhatikan pengucapan kata, yaitu lafal. Nah, tinggi rendah suara, yaitu intonasi. Nah, yaitu kelancaran serta tanda baca. Terus ada kemampuan ini sangat penting terutama di kelas rendah SD karena menjadi dasar untuk kemampuan membaca selanjutnya. Jika sejak awal anak sudah terbiasa membaca dengan jelas dan benar, maka ia akan lebih mudah memahami isi bacaan di tingkat yang lebih tinggi. Anak dikatakan mampu membaca nyaring itu dengan baik jika pengucapannya jelas dan tidak terbata-bata. Yang kedua, intonasinya sesuai, tidak datar semua. Nah, di mana yang ketiga, lancar saat membaca. Yang keempat, berhenti pada tanda titik dan memberi jeda pada tanda koma. Yang kelima, memahami isi kalimat yang dibaca. Nah, jadi jika membaca nyaring itu bukan hanya soal suara keras, tetapi soal membaca dengan benar, jelas, dan penuh pemahamannya. Contoh membaca nyaring, misalnya ada teks ayah pergi kebun. Nah, ia menanam jagung dan cabai. Setelah selesai, ia beristirahat. Contoh membaca nyaring yang baik. Yang pertama, membaca suara cukup keras agar teman-teman bisa mendengar. Yang kedua, berhenti setelah tanda titik. Yang ketiga, membaca terlalu cepat. Dan yang keempat, mengucapkan kata dengan jelas. Contoh di dalam kelas, yaitu guru meminta siswa membaca satu paragraf di depan kelas. Nah, jika ada siswa yang membaca terlalu cepat atau tidak berhenti di tanda titik, nah guru membanding dengan sabar sampai bacaan terdengar jelas dan benar. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca teks tanpa mengeluarkan suara atau melafalkan kata-kata secara lisan. Dalam membaca dalam hati, pembaca memproses informasi secara mental dengan menggunakan penglihatan dan pikiran untuk memahami isi bacaan. Membaca dalam hati terbagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca dalam jumlah yang relatif banyak dengan waktu yang lebih cepat untuk memperoleh gambaran umum di isi bacaan. Dalam membaca ekstensif, pembaca tidak berhenti pada detail kecil, melainkan berusaha menangkap seperti ide pokok, informasi penting, inti pembahasan, garis besar isi teks. Fokus utama membaca ekstensif adalah memahami pokok-pokok informasi, bukan menganalisis secara mendalam setiap kata atau kalimat. Ciri-ciri dan tujuan membaca ekstensif, yaitu yang pertama, dilakukan dengan cepat. Yang kedua, tidak membaca kata demi kata. Yang ketiga, fokus pada informasi kata. Yang keempat, fokus pada informasi penting. Yang kelima, tidak menganalisis struktur
bahasa secara rinci, dan yang terakhir biasanya dilakukan pada teks yang cukup panjang. Tujuan membaca ekstensif yaitu yang pertama mengetahui isi bacaan secara umum, yang kedua menemukan gagasan utama dengan cepat, yang ketiga menghemat waktu dalam memahami teks panjang, yang keempat meningkatkan kecepatan membaca, dan yang kelima melatih kemampuan menyaring informasi penting. Jenis-jenis membaca ekstensif. Yang pertama itu ada membaca survei. Membaca survei adalah kegiatan membaca dengan cara meninjau bagian-bagian penting dari suatu teks sebelum membaca secara keseluruhan. Cara melakukan membaca survei, pembaca biasanya memperhatikan yaitu seperti judul dan subjudul, daftar isi, ringkasan atau abstrak, gambar, tabel atau grafik, kata-kata yang dicetak tebal atau miring, serta paragraf awal dan paragraf akhir. Contohnya itu sebelum membaca buku pelajaran, siswa melihat daftar isi sebelum membaca isi buku tersebut. Siswa juga biasanya membaca pengantarnya dulu untuk apa buku tersebut. Yang kedua itu ada membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca dengan cepat untuk menemukan ide pokok atau gagasan utama suatu bacaan. Di mana cara melakukan membaca sekilas itu, yang pertama kita dapat membaca kalimat pertama setiap paragraf. Kemudian kita juga bisa memperhatikan kata kunci. Kemudian bisa juga mengabaikan detail yang tidak penting. Kemudian bisa juga melalui membaca secara cepat tanpa berhenti lama. Contohnya itu saat ujian, siswa membaca cepat teks bacaan untuk mengetahui inti pembahasan sebelum menjawab pertanyaan. Yang ketiga yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca untuk memperoleh pemahaman ringan tanpa analisis mendalam. Biasanya membaca dangkal ini dilakukan untuk hiburan atau sekedar mengetahui informasi umum. Ciri-ciri membaca dangkal yaitu yang pertama tidak membutuhkan konsentrasi tinggi, yang kedua tidak menuntut pemahaman detail, dan yang ketiga dilakukan pada bacaan ringan. Adapun contoh dari membaca dangkal yaitu membaca cerita pendek, membaca komik, dan membaca berita hiburan. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat, teliti, dan mendalam. Memahami isi teks secara detail. Biasanya membaca intensif dilakukan pada teks yang relatif pendek. Dengan tujuan, yang pertama, memahami makna setiap kalimat. Yang kedua, menemukan ide pokok dan ide penjelas. Yang ketiga, menganalisis unsur kebahasaan. Yang keempat, menjawab pertanyaan secara tepat, dan yang kelima, menarik kesimpulan dari bacaan. Adapun ciri-ciri dari membaca intensif, yang pertama dilakukan dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, teks dibaca berulang-ulang jika perlu. Yang ketiga, bertujuan memahami secara mendalam. Biasanya digunakan dalam kegiatan belajar di kelas. Membaca intensif terbagi menjadi dua, yaitu membaca telaah bahasa dan membaca telaah isi. Membaca telaah bahasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis aspek bahasa dalam suatu teks secara mendalam. Bacaan telaah bahasa dibagi menjadi dua, yaitu membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca bahasa adalah kegiatan membaca untuk memahami isi atau informasi dalam teks secara umum. Fokusnya pada yang pertama, menanggapi ide pokok, yang kedua, memahami makna kata dan kalimat, yang ketiga, mengetahui informasi yang disampaikan. Tujuannya agar pembaca mengerti
pesan atau informasi dari pembaca. Contoh, membaca buku pelajaran untuk memahami materi yang sedang dipelajari. Yang berikutnya itu membaca sastra. Membaca sastra adalah kegiatan membaca karya sastra dengan tujuan menghayati dan menikmati nilai estetika, makna, serta pesan moral dalam teks karya tersebut. Fokusnya pada unsur intrinsik, tokoh, alur, latar, tema, dan amanat, nilai kehidupan, keindahan bahasa, perasaan, dan imajinasi. Contoh karya sastra, membaca novel seperti Laskar Pelangi karya Anderia Hirata untuk memahami perjuangan pendidikan dan nilai kehidupan di dalamnya. Membaca telaah isi. Membaca telaah isi adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami, menilai, dan menganalisis isi suatu bacaan secara mendalam. Pembaca tidak hanya mengetahui informasi secara umum, tetapi juga benar-benar meneliti isi teks, memahami maknanya, serta mampu memberikan tanggapan terhadap bacaan tersebut. Kemudian ada jenis-jenis membaca telaah isi. Jenis-jenis membaca telaah isi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada membaca teliti. Membaca teliti adalah membaca dengan cermat dan seksama untuk memperoleh informasi secara rinci dan tepat. Pembaca memperhatikan setiap kata, kalimat, tanda baca, dan informasi penting dalam teks agar tidak terjadi kesalahpemahaman. Kemudian tujuannya untuk menemukan fakta, data, atau informasi secara akurat. Yang kedua, ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah membaca dengan tujuan memahami isi bacaan secara menyeluruh. Pembaca mampu menangkap ide pokok, gagasan pendukung, makna kata, serta hubungan antar bagian dalam teks. Hasil dari membaca pemahaman adalah kemampuan menjelaskan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri. Kemudian yang ketiga ada membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca dengan sikap menilai dan menganalisis isi bacaan. Pembaca tidak langsung menerima informasi tetapi mempertimbangkan kebenaran, kelebihan, kekurangan, serta tujuan penulis. Dengan membaca kritis, pembaca mampu membedakan fakta dan opini serta memberikan pendapat terhadap isi teks. Kemudian yang keempat itu ada membaca ide-ide. Membaca ide-ide adalah kegiatan membaca untuk menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Pembaca berusaha memahami inti pikiran penulis serta bagaimana ide tersebut dikembangkan dalam bacaan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Nah, di mana membaca itu bukan cuma soal melihat dan menyuarakan kata-kata, tapi tentang memahami isi bacaan sesuai tujuan kita membaca. Nah, ada beberapa jenis membaca, yaitu membaca nyaring penting di kelas SD karena melatih anak membaca dengan jelas, intonasinya yang tepat, dan memperhatikan tanda baca. Membaca ekstensif membantu kita menangkap isi bacaan secara umum dengan cepat, sedangkan membaca telaah isi dan bahasa dilakukan lebih mendalam untuk memahami apa dan menilai isi maupun menggunakan bahasanya. Ada juga membaca sastra, nah di mana yang membuat kita bisa menikmati keindahan bahasa dan pesan moral dalam cerita. Jadi membaca itu bukan membaca itu proses memahami dan mengambil makna, bukan sekedar membaca keras atau cepat saja. Sekian kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.